pembunuhan terjadi di negeri Syam, kamu yang ada di muka bumi hendaklah mulai berlomba-lomba dan terang-teranganlah beramal soleh. Beramal soleh di sini adalah amal secara individu, sholat, puasa, berjamaah di masjid, baca Quran, dan amal secara berjamaah, yaitu memperjuangkan agama Allah, berdakwah ke sana kemari, sampai ke tingkat memang kalau harus membela agama dan tanah air dengan darah, maka berjihad bersama-sama. Badiru bil a'mali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Sekarang ini amalan-amalan individu. Amalan jamaah adalah dengan berdakwah. Amalan jamaah adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama kita. Amal berjamaah adalah di mana kita terus berkorban membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan kemalangan dan kesusahan di berbagai tempat. Ini badiru bil amal, startnya dari negeri Syam. Kenapa? Karena kita tahu kan, setelah fitnah Syam ini, keadaan yang ada di muka bumi tidak akan lebih baik ke depan. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, kata Rasulullah. Kalau negeri Syam, kalau penduduk Syam sudah mulai rusak dan diobrak-abrik, dihancurkan, kalian yang ada di muka bumi ini tidak ada lagi baiknya. Maka perintah Nabi bagi kalian yang masih tenang di negara masing-masing, sebelum sampai giliran itu ke kalian, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beramal soleh. Ini perintah Rasulullah. Perbanyaklah beramal soleh. Sejak bulan Maret ya 2011 sampai sekarang September 2017, maknanya sudah 6,5 tahun, Pak. Harusnya amalan kita lebih hebat dari sebelumnya. Harusnya kesolehan kita sudah lebih daripada sebelumnya. Sholat jangan main-main lagi. Sholat harusnya udah tepat waktu berjamaah. Ibarat Allah, kita melihat kebangkitan Islam luar biasa di mana-mana sekarang ini. Dan itu memerlukan kehadiran kita, memerlukan pengorbanan kita. Tampil, Pak, jangan jaga jadi penonton saja. Bapak akan menyesal ketika dukhon terjadi, Bapak tidak akan selamat. Ketika Dajjal lepas, kita termasuk yang menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Minimnya amal soleh kita dan perjuangan kita. Badiru bil a'mal. Oke, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, Rasul mengatakan akan mengering sungai Ofrat di Irak. Sungai Ofrat di Irak. Kaum muslimin, sungai Ofrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Ofrat. Sungai Ofrat ini, hamba-hamba Allah yang saya cintai, nanti tolong baca hadisnya lengkap di sini ya. Bagaimana huru-hara di Timur Tengah itu lengkap di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Ofrat. Bidhahabin min jabalin. Keringnya sungai Ofrat akan menyebabkan adanya potensi gunungan emas dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Dan menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun membawa senjata mereka ke Irak. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan mati terbunuh 99. Cuma 1 yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, mudah-mudahan 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Padahal itu 1 bumi loh yang datang ke sana. Setiap 100 orang mati 99. Baru kita paham ya. Fase kelima, pantesan laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Itu di hadis yang lain Nabi tidak suka ada umatnya orang Islam ini yang ikut-ikutan perang di Irak demi merebutkan emas. Sekarang catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat namanya New York Times, NASA Amerika telah mengumumkan bahwa Sungai Ofrat telah susut airnya 60%. Dan menurut analisa mereka, menurut pakar-pakar ahli mereka, tahun 2014 Sungai Ofrat akan kering total airnya. Benar, ternyata bulan Maret 2014 Sungai Ofrat sampai sekarang sudah tidak lagi berair, Pak. Sampai sekarang. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Ofrat. Sekarang sudah kering. Siapa yang mau membantah ini? Kalau keringnya cuma seminggu 2 minggu terus datang lagi airnya,
Itu kebetulan kering. Ini udah bertahun-tahun. Dari sejak 2014 sampai sekarang. Kering. Bapak bisa jalan menyeberang lewat dasar sungai itu sekarang. Di Irak. Dan satu lagi. George Walker Bush. George Bush. Masih ingat dengan nama satu ini? Siapa? Mantan Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Beliau sempat berpidato berapi-api di depan Gedung Putih. Masih ada di YouTube ceramahnya ini. Apa kata YouTube? Apa kata YouTube? Apa kata si